Assalamualaikum Pak Hubban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Sore, sehat Pak? Senang berjumpa dengan Bapak. Sehat Pak. Sama-sama Pak. Alhamdulillah. Selamat sore Bu Aprianti Tanjung. Iya, sore Pak Epri. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya Bu ya. Walaupun sudah sore, semangat tetap pagi. Iya, Ya, betul tetap sekali. pagi. Ini kira-kira kita mau ada apa ini Pak? Gini, Pak, kan ada tugas kami membuat diskusi ataupun percakapan coaching. Dalam hal ini kami memohon kepada Bapak agar nanti diobservasi tentang apa yang kami bahas dalam percakapan tersebut. Oke baik, bagus sekali Pak. Kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan Pak? Seingat saya Pak, kompetensi dalam coaching itu Pak ada pelajaran penuh, ada mendengarkan aktif, Ya. menggunakan rasa, dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coaching dan si coaching ini mengalir percakapannya. Nah, di sini yang akan kompetensi yang akan saya kembangkan kali ini Pak adalah mendengarkan aktif. Wah, luar biasa. Berarti Bapak fokus ke mendengarkan aktif ya Pak ya? Pak, karena permasalahan pada zaman sekarang kita tengok seperti kita di kampung ada istilah kedai kopi ya kan, kita tengok yang bercakap-cakap itu udah ketinggalan zaman karena baik yang bapak-bapak yang muda-muda asik dengan HP, asik dengan ini. Dalam coaching menurut saya adalah solusi untuk menghilangkan di dalam hidup. Wah, luar biasa ya. Bapak dari pendengar yang budiman nanti Pak ini ya. Dalam hal Dengar itu, keluh Bapak. kesah orang lain ya. Nah, dalam ini kira-kira apa harapan Bapak ini setelah melakukan observasi ini? Mohonlah Pak, kami nanti diobservasi Pak, mana tahu ada kejanggalan-kejanggalan, mana tahu ada hal-hal yang kurang tepat, dan nanti hasil daripada yang dinamakan dan coaching ini sebenarnya yang akan kita tahu. Berarti harapan Bapak mendengarkan keluh kesah dari coach Bapak dan mendapatkan solusi sendiri dari si coach tersebut untuk ke arah yang lebih baik Pak ya. Oke baik, terima kasih Pak Hubban. Kira-kira pada rubrik kali ini Bapak di posisi mana ini Pak? Rubrik pada kali ini yang antara lain adalah yang akan digunakan adalah ada prinsip kemitraan, prinsip proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Ya, berarti Bapak fokus ke maksimal kompetensi Bapak seperti pendengar yang budiman saja ya Pak ya? Iya. Oke baik. Nah, bagaimana Pak Hubban sudah siap untuk melaksanakan Satu coach? lagi Ya, Pak ya. yang akan yang akan kami sampaikan adalah dalam Wow. Jadi mohon Pak nanti akhir ceritanya nanti didengarkan kami apakah ada yang tinggal ya Pak. Oke, baik. Saya nanti akan mengamati Bapak dan Ibu tentang alustika. Izin ya Bapak dan Ibu ya. Oke, baik. Sudah dapat ya Pak Hubban? Oke. Bu Aprianti. Bisa Bu kita mulai? Bisa Pak, insya Allah bisa. Cut. Assalamualaikum Bu Sartina. Waalaikumsalam Pak Epri. Wah, sepertinya sore ini bagus sekali. Ada apa ini Bu Sartina? Sebenarnya walaupun nampaknya saya bahagia ya Pak, sebenarnya ada ini yang saya pikirkan Pak. Ada yang mengganjal di hati saya tentunya, yang mana Pak akhir-akhir ini saya temui di sekolah itu. Kebersihan sekolah kami itu sangat kurang sekali Pak. Wah, kebersihan ya. Bu, Iya, ya. Pak. Tapi sebelumnya Ibu sehat kan Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Baik. Rupanya kenapa harus mengganjal di perasaan Ibu dengan kebersihan ini? Apa karena Ibu teringat kepada an-najabatu minal iman? Bagaimana kira-kira? Iya, salah satunya itu ya Pak. Samping itu juga tentunya kan ini menjadi sesuatu PR bagi saya karena ada harapan saya di samping itu ya Pak. Saya berharap sekolah kami itu sekolah yang bersih, kita datang ke sekolah dalam keadaan bersih, pulang dalam keadaan bersih. Tapi yang saya hadapi kenyataannya sampai saat ini belum terlaksana.
Wah, ini sepertinya masalahnya pelik sekali rasa ibu ya. Kira-kira permasalahannya seperti apa di sana Bu sampai ini ibu ambil pada sesi kita kali ini. Sana rupanya seperti apa Bu kebersihannya? Kebersihannya ya kalau kita datang ke sekolah masih banyak sampah yang berserakan di sekolah. Ya, Pak. sampah yang Masuk berserakan kita ya, ke Bu. dalam kelas masih juga banyak sampah di dalam kelas. Yang di sini yang saya lihat itu kesadaran anak-anaknya lah Pak untuk membuang sampah itu pada tempatnya itu kesadarannya itu masih kurang. Jadi kalau pagi-pagi kita ingin melihat yang bersih harus disuruh dulu semuanya seperti itu Pak. Jadi kan lama kelamaan jenuh juga bagaimana caranya anak ini supaya sadar selanjutnya itu Pak. Berarti ibu pengen anak-anak itu sadar di sana Iya, bahwa itu pada kebersihan intinya, Pak. itu kalau bersih itu memang tugas dan tanggung jawab bersama ya. Iya. Nah, kira-kira untuk menyadarkan itu seperti apa lah menurut ibu kira-kira ini? Pasti saya kira ibu ada formula ini. Kira-kira bagaimana langkah ibu yang pertama? Ya, sebenarnya sudah banyak langkah ya Pak yang saya lakukan, makanya sekarang saya jenuh kan. Yang sudah saya lakukan itu yang pertama tentunya kita menjadi contoh dulu bagi anak-anak kita dan bagi rekan-rekan di sekolah itu sudah saya usahakan. Yang kedua dengan menjadi contoh kelas saya itu menjadi kelas yang bersih, memang itu dampaknya sudah bagus sekali dengan membuat keyakinan kelas. Tapi di sini yang jadi PR itu bagi saya itu anak yang 176 itu belum dapat sama saya Pak. Bagaimana caranya supaya mereka yang lebih kurang 176 siswa itu bisa menerapkan seperti yang saya inginkan dan saya harapkan tadi. Mungkin guru-guru yang lain juga mengharapkan yang sama Pak. Cuma sampai saat ini kami belum tahu bagaimana caranya Pak. Kira-kira tadi saya dengar ibu ada harapan. Sebenarnya harapan ini seperti apa dengan rekan sejawat juga Bu? Iya, kalau harapannya kita sama rekan sejawat tentunya kerjasama yang baik ya Pak. Itu harapannya. Yang tadi itu harapan kami bersama tentunya ingin sekolah itu bersih Pak. Seperti itu. Wah, ini sebenarnya harapannya luar biasa ini ya. Sejauh ini Bu untuk mendapat harapan yang itu, apakah ibu tidak membuat formula yang lain mungkin dengan atasan ibu atau lingkungan bagaimana Bu Ya yang bisa itulah. mendukung ibu? Itulah Pak ya yang saya pikir-pikir setelah berbincang-bincang dengan Bapak, mungkin saya bisa melakukan seperti yang di kelas saya kan Pak. Di kelas itu kan saya membuat yang namanya keyakinan kelas dan alhamdulillah dampaknya sangat bagus sekali. Alangkah baiknya mungkin nanti setelah kolaborasi dengan pihak sekolah, saya juga membuat yang namanya mengusulkan ya Pak, yang namanya keyakinan sekolah. Mungkin itu salah satu cara yang bisa saya lakukan Pak ke depannya. Wah, keren Bu ya. Berarti rencana ibu mau membuat keyakinan sekolah Iya, Pak, berangkat skop dari yang lebih luas. keyakinan kelas yang udah ibu buat di dalam kelas ibu Iya, yang hasilnya memang luar biasa ya Bu. Kira-kira kapan mau ibu mulai? Ini sepertinya rencana ini ibu udah nggak sabar lagi saya lihat ini. Iya, memang nggak sabar lagi Pak ya. Kalaulah bisa besok kita langsung laksanakan seperti itu Pak ya. Cuma mengingat kondisi dan kesibukan kita, yang namanya suatu program itu kan Pak harus bekerja sama dengan pihak Iya, sekolah kan nggak iya. bisa kita laksanakan sendiri. Dan ini kita juga ada kesibukan. Kita ini ada ujian tengah semester. Besok ini ada ujian pramuka yang memungkinkan kita tidak bisa bersama-sama di sekolah dalam waktu 1 minggu ke depan. Jadi rencananya ini akan saya laksanakan setelah kita pulang dari pramuka minggu depannya lagi seperti itu Pak. Lebih cepat kurasain lebih baik Pak ya. Wah, luar biasa Bu ya. Ternyata dalam pikiran ibu banyak sekali rupanya formula-formula yang bisa ibu buatkan untuk mencapai kebersihan sekolah tadi ya Bu ya. Wah, baik. Saya dengar itu komitmen yang sangat luar biasa dari ibu ya. Nanti akan membuat keyakinan sekolah kerjasama dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Wah, sangat luar biasa. Good job ya Bu. Mudah-mudahan rencana ibu ini akan disukai ataupun diterima oleh kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat akan welcome dengan rencana dari ibu. Wah, selamat ya Bu ya. Iya. Bagaimana Bu sesi kita ini? Oh, setelah kita berbincang-bincang ya Pak, nggak terasa waktu begitu cepat berlalu. Setelah berbincang dengan Bapak, akhirnya sesuatu yang bisa saya jadikan solusi untuk nantinya itu sudah keluar Pak ya. Salah satunya tadi dengan mengusulkan ke pihak sekolah kita akan membuat keyakinan sekolah seperti itu Pak. Jadi ada perasaan lega pada diri saya setelah berbincang-bincang dengan Bapak. Bapak memang hebat tentunya ya. Good job Bu, luar biasa Bu ya. Mudah-mudahan sekali lagi Bu, saya kita berniat yang bagus. Insya Allah
Tuhan juga akan memberikan jalan yang lebih baik lagi. Selamat Ibu berkreasi. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan bagaimana perkembangan daripada rencana yang Ibu rencanakan. Siap ya Bu ya? Siap Pak. Saya siap untuk menerima kopi darat dari Ibu. Oke, masih ingat Bu nomor saya kan? Masih Pak, masih. Oke, luar biasa. Kalaupun nanti Ibu sudah tidak ada, jadi saya balik lagi. Iya Pak. Oh ya, Bu, mari Bu minum dulu Bu ya. Kita minumnya lagi ya Pak ya. Lupa tadi saya Lupa tadi silakan kan dulu minum ya. kita ngobrol ya, Oke, Pak. baik ya Bu ya. Selamat ya Bu. Iya, Terima Pak. kasih Bu Sartina. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Bu Tanjung. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu sehat. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah saya juga Pak Edi. Pak Edi, ada hal yang ingin kita bicarakan hari ini Pak? Banyak Bu. Terima kasih ya Bu sudah memberikan waktu. Sama Pak Edi. Apa masalahnya Pak yang bisa Bapak sampaikan? Saya akhir-akhir ini kurang termotivasi. Pak? Sudah masih kekurangan. Kenapa itu Pak motivasinya jadi berkurang? Kita tahu lah Bu, saya berada di pendidikan kurang dan memang sudah benar 3 bulan. Pertama tugasnya sudah kita tahu tugasnya itu mungkin kita katakan banyak sekali dari diri sampai yang hasil. Dan kemudian yang kedua, bersyukur juga Bu, alhamdulillah pada bulan ini saya terpanggil juga berita 3. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya, alhamdulillah Bu, untuk PPG. Alhamdulillah Bu. Jadi saya lihat juga memang belajar mandiri itu mungkin yang menjadi motivasi saya berjuang. Jadi karena padatnya kegiatan ya Pak ya, Iya Bu. kegiatan PGP, ditambah lagi kegiatan PPG, sehingga Bapak kurang termotivasi ya Pak ya dalam melaksanakannya. Apalagi sebagai tugas utama mengajarkan bukan Bu, itu sebenarnya yang utamanya yang wajib. Berarti Bapak di sini kurang termotivasinya dalam mengikuti kegiatan mengajar atau bagaimana nih Pak? Dengan kegiatan yang padat seperti ini, tapi saya kurang termotivasi. Kurang termotivasi ya Pak Iya. ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang biasa Bapak lakukan, ditambah lagi Dengan pekerjaan saya. Pak, setelah pelaksanaan nanti kira-kira Bapak ingin seperti apa Pak? Apa yang ingin Bapak dapatkan dalam percakapan kita ini Pak? Saya ingin bisa saya nanti mendahulukan yang penting ataupun urgent lah Bu. Karena memang ketiga-tiga ini seharusnya harus berjalan bersama ini. Dan saya juga ingin kalau tidak sempurna hasilnya nanti jadi apa namanya motivasi bagi saya sehingga hasil daripada ketiga ini nanti maksimal bagi saya. Bapak kalau boleh saya simpulkan yang pertama tadi masalahnya adalah Bapak kurang termotivasi karena memang jadwal yang begitu padat ya Pak Iya, ya. Bu. Kemudian nanti setelah diskusi kita hari ini Bapak ingin Bapak lebih bisa untuk mengatur waktu dan membuat daftar prioritas dari kegiatan yang akan Bapak lakukan ya Pak ya. Iya, betul. Sehingga nanti kegiatan Bapak itu bisa Bapak ikuti dengan baik dan memperoleh hasil yang baik pula ya. Iya Bu, harapan saya seperti itu. Baik, Pak. Kira-kira Pak, apa penyebab Bapak kira-kira Pak apa usaha Bapak untuk mengatasi masalah yang Bapak alami? Sampai iya saat ini yang saya kerjakan saya tetap harus mengajar walaupun ceritanya karena itu memang sebuah kewajiban sebagai guru yang dan kedua tugas-tugas saya pada guru putra itu saya melihat jadwal apa dulu karena tugas ini sangat penting untuk pengumpulan tugas. Kalau cepat saya kerjakan dan saya bisa beralih ke yang lain. Baru pada
kegiatan rehabilitasi ini alhamdulillah saya juga sudah lapor diri, saya juga sudah mulai mempelajari modulnya. Dan alhamdulillah memang pelatihan mandiri Bu. Jadi saya bisa membuat ataupun melaksanakan tugas berkontrak, dan kemudian sampai itu saya buka lagi untuk platform daripada UTG. Ini saya tampilkan gitu. Pak, Bapak sudah berusaha untuk melakukan tugas Bapak sebagai mengajar, mengajar pada tugas-tugas di penggerak ya Pak ya. Iya. Jadi itulah usaha yang Bapak lakukan. Iya. Tapi masih belum termotivasi Pak ya. Belum ada motivasi dan pada semangatnya ya Pak. Inilah Bu, makanya ada seperti itu saya juga. Jadi kalau dari motivasinya yang hari ini saya membuat komunikasi dengan atasan. Pada hari ini ya Pak. Ya, saya komunikasi dan juga rekan sejawat untuk mengurangi beban pikiran saya seperti itu Bu. Komunikasinya ini seperti apa Pak? Bisa Bapak ceritakan? Saya sampaikan ke kepala sekolah bahwa saya juga berada di BPG, tidak hanya BPT, dan alhamdulillah pimpinan namanya welcome sekali, silakan mengikuti. Dan rekan sejawat juga sangat mendukung karena untuk upgrade daripada kompetensi. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa nanti hasil yang maksimal. Di sini Bapak ada usaha untuk berkomunikasi lah Pak ya. Iya. Sekolah dan kasih jawab terhadap masalah yang sedang Bapak hadapi. Iya, termasuk juga dukungan keluarga saya sampaikan, karena apapun juga keluarga sebenarnya yang utama Bu. Karena apapun keluarga ini luar biasa bagi saya. Memang betul sekali Pak, keluarga adalah yang paling utama Pak ya. Iya. Baik, Pak. Selain itu kira-kira ada nggak Pak rencana yang akan Assalamualaikum Pak Huban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Wah, luar biasa tadi saya menghormati ya Bapak Menkos daripada itu ada di kampus. Serius Pak. Alhamdulillah Pak, saya lihat tadi Pak. Ternyata Bapak tadi tidak hanya memberikan malah memberikan solusi. Bagaimana Pak diskusi Bapak tadi dengan Ustaz Imam? Yang keluhan yang ibu ceritakan sama saya, pada akhirnya dia menemukan jawabannya, yaitu akan membuat bermacam-macam strategi dalam pembelajaran supaya Oke, luar biasa Pak. Jadi Bapak tadi sudah membuatkan kepada melalui Pak yang sama kita ketahui Pak ya kan, ini tidak asing lagi ya, jadi kita mengkonsumsi orang ya Pak ya. Nah, tadi pada Bapak mendengarkan ini sudah sangat luar biasa. Kedepannya ini Bapak akan meningkatkan kompetensi yang mana lagi nih Pak kira-kira Pak? Atau Bapak cukupkan hanya di mendengarkan aktif ini aja Pak? ya Pak, ini setelah selesai ini Pak, saya akan meningkatkannya lagi dalam kompetensi kehadiran penuh dan pertanyaan yang berbobot. Karena apalagi pada saat ini udah banyak orang itu membuat suatu pertanyaan ngawur-ngawur gitu loh. Apakah karena TikTok, apakah karena media massa, saya nggak tahu. Jadi dalam hal itu menurut saya membuat pertanyaan yang berbobot dalam percakapan itu sudah hal yang sangat bagus sekali dalam percakapan. Wah, Pak, izin Pak, Iya. banyak kali pulpennya Pak. ini, Iya, bisa saya minta satu Pak. yang ini. Iya, boleh Pak. Untuk saya mana? Yang itu banyak Pak. Oh, apa? Oke, makasih. Makasih Pak. Bapak kreatif juga ya. Oke, baik. Pada proses tadi ketika Bapak mengkos daripada dua pihak ini, sebelumnya mungkin Bapak dinilai berapa Pak? Nilai 8, 9, harapan Bapak ke depan jadi nilai 10 atau bagaimana Pak? Kalau menurut saya dinilai 9 aja pun saya sudah siap. Wah, biasa Pak ya. Jadi kesempurnaan itu tidak ada. Tidak Baik, ada Pak, ya. milik pada manusia. Semua. Kesempurnaan adalah milik Sang Pencipta. Oke baik, selamat ya Pak Uban, luar biasa. Semoga
Bapak selalu diberikan kesehatan dan sukses kepada orang lain. Tetap bermanfaat ya Pak ya. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Selamat sore dan selamat bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.